Assalamualaikum, kembali lagi dengan saya Nathanael Wiksuma dengan mitra usaha saya. Vera. Ya, di sini Vera menggeluti usaha di bidang kuliner, yaitu churros. Jadi jelasin Ver, pertama kali bisa timbul churros. Oke, jadi sebenarnya saya bisa coba awal-awal tuh sebenarnya coba-coba nyoba sendiri gitu. Terus saya pertama kali itu lihatnya di TikTok. Di TikTok. Ya, di TikTok. Terus kayak penasaran kan itu apa, makanan apa. Akhirnya saya buat sendiri dan saya cobain ke mama dan adik saya katanya enak. Nah, dari situ enggak, sebenarnya saya juga pernah ngasih ke teman. Terus yang nyaranin itu sebenarnya teman saya juga. Katanya kenapa nggak coba untuk dijual aja gitu. Jadi pikir saya, oh iya ya, apa bisa menjadi peluang buat saya gitu. Jadi saya coba-coba tawarin ke teman-teman saya buat saya jualin. Akhirnya sampai sekarang em, saya bisa jualan churros. Jadi awalnya memang coba-coba Ya, dan nggak ada konsep apapun untuk perkembangan kedepannya. Jadi saya akan menjelaskan, puji Tuhan, saya sebenarnya juga menyobain churros ini udah agak lama, tapi belum ada kepikiran untuk ngebantu Vera untuk mengembangkan bisnisnya. Tapi puji Tuhan lagi, saya ketemu mata kuliah pengembangan bisnis nih, yang diajarkan oleh Ibu Niken. Jadi dalam mata kuliah bisnis pengembangan bisnis ini ada tugas disuruh nyari mitra usaha untuk mengembangkan bisnis. Dan saya keinget sama churrosnya Vera, karena menurut saya pertama kali nyobain makanan yang kayak gini. Kalau teman-teman belum tahu, ini gambarnya ada nanti tampil di layar churros tuh kayak gimana. Lanjut aja, pertama kali memang Vera ini kan coba-coba, jadi belum ada konsep untuk pengembangan kedepannya. Dan menurut saya churros ini sangat berpotensi lah untuk bisa dikembangkan. Akhirnya saya mencoba menghubungi Vera, ngomongin tentang apa yang sudah saya dapat di dalam materi pengembangan bisnis. Yang pertama, saya melihat emang belum ada brandingnya ya. Jadi churros ini dijual cuma hanya dijual aja, belum ada namanya, belum ada logonya, packagingnya belum ada, terus ciri khas warnanya ini belum ada. Jadi sini saya membantu Vera, bener Vera? betul. Yang awalnya emang nggak ada nama. Terus saya berkomunikasi sama Vera gimana buat nama yang benar-benar ini jadi ciri khasnya. Itu udah ketemu namanya Churrosku. Kenapa dipilih nama Churrosku? Waktu itu saya berkomunikasi sama Vera karena biar kayak ya ini churros buatan saya, maksudnya churros khas buatan Vera gitu. Jadi orang-orang tahu, oh churrosku itu artinya churros dengan citra rasa buatannya si Vera ini, pemilik dari churrosku itu. Akhirnya di situ Vera juga setuju, oh iya ya, dan namanya juga gampang diapal, bener ya. Betul. Selanjutnya hal yang kedua itu logo. Setiap Vera posting itu kayaknya nggak ada logonya. Setiap Vera posting, setiap Vera jualan itu di packagingnya itu masih polos banget. Jadi belum ada orang lihat kalau ngeliat packaging ini, oh ini punyanya Vera, itu belum ada. Jadi puji Tuhannya di sini juga kami saling berkomunikasi lah untuk bisa nemu ini logo yang diinginkan Vera kayak gimana. Di situ saya ngasih sedikit pilihan logo dan akhirnya ketemu itu seperti yang di layar nanti. Bener ya Vera? Ya, betul. Terus juga dari packaging. Tadinya Vera nih packagingnya cuma pakai Mika ya, Ya, betul. Cuman pakai Mika aja. Mika doang. Nah di sini kan Mika itu kayak ya kemasan emang mudah didapat, tapi kurang kekinian aja. Akhirnya di sini kami merubah packaging itu menjadi yang lebih modern. Itu nanti ada di layar bentuk packagingnya. Terus apa yang dirasain Fer semenjak kita ketemu terus adanya konsep untuk ngembangin bisnis churros ini? Yang pertama tadinya kan untuk churros saya sendiri kan memang betul tadi belum ada logo, terus juga dari packaging, pokoknya benar-benar sesimpel itu yang saya buat. Jadi setelah
ketemu sama Nathan dan kita bisa bekerja sama, akhirnya dia bisa membuatkan logo dan kita juga berkomunikasi membuat packagingnya seperti apa yang di zaman sekarang itu. Oke, jadi intinya lebih orang-orang bisa lebih tahu lah ya kalau misalkan ada yang beli terus ngeliat wadahnya, oh ini punyanya kamu gitu ya. Itu sisi pertama yang saya bantu dari mitra usaha saya. Yang kedua itu dari penulisan jumlah keluar masuk kas, artinya pendapatan pengeluaran. Tadinya memang saya melihat ya namanya usaha kecil-kecilan dari Vera, dia kayak rada gak teratur aja, orang jual cuma hanya diinget di otak ya, Iya, betul. jadi nggak dicatat apa-apa. Nah namanya orang usaha kan, walaupun sekecil apapun usaha, pencatatan tuh harus jelas biar kita bisa tahu kita nih untung berapa sih, kita nih rugi berapa, dan juga untuk perencanaan ke depannya. Akhirnya saya mencoba komunikasi juga sama Vera, menawarkan di zaman yang kekinian banget ini ada loh suatu media yang menyediakan pencatatan secara digital dengan cara yang mudah banget lewat handphone. Itu saya tawarkan lewat buku kas. Ini contoh aplikasinya, gambar aplikasi ada di layar nanti, buku kas. Di situ puji Tuhan Vera udah melakukan ya. Iya, betul. Ntar juga ada di layar contoh pencatatannya Vera dari dia mencatat pengeluaran, pemasukan itu rapi, dan dia bisa tahu perencanaan di bulan selanjutnya gimana. Itu sangat, menurut Vera sangat berpengaruh nggak? Ya, sangat berpengaruh sih, kita bisa lebih mudah. Lebih mudah ya, nggak bingung ya, nggak mencar-mencar. Puji Tuhan. Selanjutnya saya juga ingin menjelaskan yang saya bantu di Vera ini itu lewat marketingnya, arti pemasarannya. Dahulu Vera mungkin hanya coba-coba, mungkin ngejual lewat teman-teman dekat aja ya, nawarin ke teman-teman aja, saudara gitu ya. Betul. Tapi setelah kami bertemu, dan menurut saya ini potensi untuk banget bisa dikembangkan. Jadi kayak kami di zaman yang sekarang itu melakukan lewat online juga ya. Yang artinya nggak ke teman-temannya saja, yang artinya semua kalangan bisa menikmati, bisa memesan. Itu kami memanfaatkan media sosial, apapun itu, dari Instagram, status WA ya. Dan mungkin lewat nanti kedepannya lewat zaman digital ini sekarang, lewat paid promote ya. Mungkin teman-teman pernah mendengar paid promote. Terus mungkin lewat ini juga nanti ad IG, advertising di Instagram. Mungkin nanti dikembangkan seperti itu dengan poster-poster yang lebih menarik. Ya enggak? Ya, betul banget. Terus apa yang dirasain sekarang? Kita menjalani sedikit itu, pemasaran sedikit itu, apa penjualan mulai sedikit mulai naik, atau minimal orang bisa tahu walaupun belum pesan? Iya, begitu kan lebih meningkat sih ya, karena kan kita kan menyebar luaskan ke sosial media gitu. Jadi orang-orang semakin tahu gitu, lebih banyak yang tahu. Rencana juga memang kan Vera ini belum ada stand atau tempat booth-nya. Jadi masih usaha di rumahan. Tapi di sini kami juga berusaha lewat GoFood, mungkin nanti akan didaftarkan ke GoFood, dan mulai pengen didaftarkan Let GoFood, GrabFood, ShopeeFood ya. Pokoknya semuanya lewat media online seperti itu, karena zamannya sekarang memang sudah zaman online. Akan saya bantu untuk bisa lewat seperti itu agar orang-orang bisa lebih tahu tentang produk Churrosku ini. Selanjutnya mungkin saya akan menjelaskan dengan sisi NIB-nya, itu nomor induk berusaha. Memang belum saya lakukan di usaha Churrosku ini, tapi nantinya akan digunakan sekolah buat legalitas usaha dari Churrosku ini juga. Bener ya Vera? Betul. Jadi mungkin kedepannya bila usaha Vera dan siap juga untuk bisa memegang usaha ini lebih lagi,
mungkin NIB atau nomor induk bursa akan diurus lewat sudah apa yang saya pelajari di mata pelajaran pengembangan bisnis. Terus untuk akhirnya gimana Fer yang dirasakan selama ini? Dari kita buat logo, pembuatan arus masuk arus keluar itu lebih rapi, terus sama marketingnya kita rubah sedikit. Itu menurut Vera pengaruhnya gimana? Pengaruhnya besar banget sih, kayak lebih apa ya, lebih mempermudah semuanya gitu. Kayak misalkan tadi tentang apa keuangan ya, pengelolaan pemasukan tuh lebih mudah, lebih terperinci gitu. Oke, mungkin teman-teman juga di kampus Dharma Jaya lebih bisa kenal ya tentang produk Churrosco ya, yang tadinya hanya di lingkungan teman-teman kita sekitar. Tapi puji Tuhan, Churrosco bisa dikenal lebih sedikit banyak lah oleh mahasiswa-mahasiswi di lingkup IT Dharma Jaya. Dan juga untuk orang-orang di luar juga ya. Iya. Kita juga kadang nggak tahu ya. Tiba-tiba Vera ngasih kabar ada yang mesan di daerah ini gitu. Jadi puji Tuhan, lewat ini saya bisa membantu Vera dalam pengembangan bisnisnya. Mungkin itu saja yang bisa saya laporkan tentang perkembangan mitra usaha saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Assalamualaikum, terima kasih, selamat siang.